Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 12 Juli berjudul Terlahir Istimewa. Adalah sangat istimewa kalau kita terlahir dalam keluarga Kristen. Ada orang yang terlahir bukan sebagai orang Kristen. Misalnya mereka yang terlahir di daerah pedalaman di mana Injil tidak pernah diberitakan. Mungkin sampai mati mereka tidak pernah menjadi orang Kristen, saudara. Kalaupun pernah mendengar Injil, tapi Injil yang didengarnya tidaklah benar. Ya, kalau kita terlahir sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai orang Kristen secara otomatis. Kita diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kita mendapat kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Anggota keluarga kerajaan surga, saudaraku. Ini berarti kita diberi kesempatan untuk dimuliakan bersama dengan Yesus. Tetapi menjalani hidup sebagai umat pilihan berat, dan kita harus memutuskannya. Kalau kita terlahir sebagai orang Kristen, begitu lahir kita sudah mendapat stempel dalam tanda kutip, kamu bukan berasal dari dunia ini. Nah, masalahnya, bagaimana orang tua sejak dini bisa mewarnai jiwa anak-anaknya supaya mereka menghayati bahwa mereka bukan berasal dari dunia ini. Orang tua harus memancarkan kehidupan seseorang yang bukan berasal dari dunia ini. Jadi betapa besar tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan iman kepada anak-anak. Dan mereka harus memilih. Anak-anak generasi milenial sekarang ini kebanyakan sudah tidak mengenal hal ini sama sekali. Tetapi orang tua harus dapat menggarami mereka agar tergiring menuju kerajaan Allah di langit baru dan bumi yang baru nanti. Umat pilihan terlahir sebagai orang Kristen yang berhutang, saudara, untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah masih mampu menjadi orang bermoral berdasarkan hukum, saudara. Ya, secara otomatis oleh kondisi masyarakat, kultur, orang bisa terbawa untuk bermoral baik, ya, berdasarkan hukum, ya saudara. Tetapi saudara, kalau orang percaya harus mengikut jejak Yesus, harus mengikut jejak Yesus, saudara. Alkitab mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Ini berarti bukan murid gereja, ya. Bukan murid orang tua atau pendeta. Murid Tuhan Yesus sendiri. Tuhan bisa memakai gereja, orang tua, pendeta. Tetapi, saudara, ya, tetapi setiap individu harus berhubungan langsung dengan Allah. Harus ada hubungan interaksi timbal balik dengan Allah secara konkret. Kalau hanya bermoral baik seperti bangsa Israel, tidak harus memiliki hubungan langsung dengan Allah. Sebab buku Musa diajarkan kepada semua orang tanpa Roh Kudus. Tetapi untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula sesuai dengan maksud dan keselamatan yang Allah berikan, itu harus campur tangan Allah langsung kepada masing-masing individu, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita harus memilih. Umat pilihan namanya juga umat perjanjian, saudara. Kalau bangsa Israel memiliki perjanjian dengan Allah, mereka tidak boleh menyembah Allah lain selain Elohim Yahweh. Mereka tidak boleh hidup di luar Taurat, sebab jika tidak hidup menurut Taurat, itu berarti pemberontakan. Sejarah bangsa itu menunjukkan bagaimana Allah menghukum mereka dengan sangat menyakitkan ketika mereka berkhianat kepada Allah
dengan tidak melakukan hukum Taurat, saudara. Mereka juga harus disunat sebagai tanda bahwa mereka adalah umat perjanjian. Bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan orang percaya? Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengalami sunat hati, bukan secara fisik. Hati kita yang harus diremukkan. Kalau kita tidak mengikut jejak Yesus, berarti kita mengingkari perjanjian itu. Sebab iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi tidak heran kalau dikatakan dalam Ibrani pasal 12 sebagai perlombaan yang wajib. Menanggalkan beban dan dosa bukan perlombaan itu sendiri, melainkan hal yang menghalangi perlombaan tersebut, saudara. Sedangkan perlombaan kita adalah memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudaraku, orang percaya terikat perjanjian dengan Allah karena Yesus mati bagi kita. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita memiliki perjanjian. Kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itulah perjanjiannya. Begitu terlahir kita sudah berstatus bukan berasal dari dunia ini. Dan kita harus mencapai kehidupan yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Standar hidup kekristenan sudah sangat jauh merosot hari ini, saudara. Sudah sangat jauh merosot. Kekristenan menjadi agama atau seperti agama semata-mata. Banyak orang Kristen yang diparkir di tempat yang salah. Banyak orang Kristen merasa sudah memilih Tuhan padahal tidak pernah memilih Tuhan. Ya, mereka menjadi Kristen karena keturunan, bukan karena memilih atau karena pasangan hidupnya beragama Kristen. Mungkin selama ini kita telah mendidik salah anak-anak kita. Padahal begitu anak-anak kita terlahir, mereka adalah calon penghuni kerajaan Allah. Terlahir sebagai pewaris kerajaan surga. Berpotensi untuk itu kalau mau memilih. Kalau orang tidak terlahir sebagai umat pilihan, tidak ada pilihan, tetapi tentu tidak boleh jadi orang jahat. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tetapi ada orang-orang di luar Kristen yang bisa menjadi anggota masyarakat di kerajaan surga. Tidak sulit menjadi Kristen atau beragama Kristen, apalagi kalau terlahir sebagai orang Kristen. Setelah dewasa, ia harus aktif untuk menemukan Allah, bukan hanya menjadi anggota gereja, majelis, atau bahkan pendeta. Tidak cukup menjadi seorang teolog, bahkan menjadi pendeta, cukup. Tapi harus melalui sebuah proses mengikut Yesus yang mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas, sampai menjadi seorang yang benar-benar melakukan kehendak Bapa, mengenakan kodrat ilahi. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.